Kita berdua sama-sama tahu. Kamu sama sekali bukan istri Fu Yanting. Kamu bisa menipu orang lain, tapi tidak bisa menipuku. Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku adalah Nyonya Fu. Itu karena mereka bersikeras menganggap bahwa akulah dia. Lalu apa yang bisa kulakukan? Kamu memang punya sedikit kepintaran. Sayangnya, kepintaran kecil ini tidak digunakan untuk jalan yang benar. Jika hatimu benar, masa depanmu pasti cerah. Sayang sekali. Berhentilah bicara omong kosong. Biar kukatakan yang sebenarnya, meskipun aku belum Nyonya Fu. Tetapi berdasarkan hubunganku dengan Tuan Fu, itu hanya masalah waktu. Sedangkan kamu, enyahlah dari mana kamu berasal. Jangan bilang, kamu dan Fu Yanting juga teman masa kecil. Teman masa kecil itu apa? Aku adalah penyelamat hidupnya. Kamu, penyelamatnya. Sekarang baru tahu takut. Begini saja, sekarang kamu berlutut, dan berikan aku 3 koutao. Aku akan bermurah hati, mempertimbangkan untuk memaafkanmu. Ini tidak benar. Fu Yanting adalah kepala keluarga kaya raya. Nahkoda. Tidak mungkin terjadi. Berkali-kali, bahaya yang mengancam jiwa. Mungkinkah? Katakan padaku, di mana kamu menyelamatkannya? Apa urusanmu? Aku tidak ingin bertele-tele denganmu. Kamu hanya perlu menjawab pertanyaanku. Aku tidak ingin mendengar dari mulutmu omong kosong yang tidak perlu. Katakan, wanita gila. Kamu, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Jawab pertanyaanku. Aku di puncak Gunung Wufeng, menyelamatkan Tuan Muda Fu. Gunung Wufeng adalah wilayahku. Tanpa formasiku, orang biasa bahkan tidak usah bicara tentang mencapai puncak. Bahkan masuk saja sudah sulit. Identitas penyelamat. Apakah ada yang menyuruhmu untuk menyamar? Kamu. Bagaimana kamu bisa tahu? Aku juga tahu, orang yang mencarimu waktu itu mengatakan padamu untuk menghindari ketahuan, untuk tidak pernah lagi muncul di hadapan Fu Yanting. Tapi kamu bahkan berani menggunakan identitas penyelamat untuk bekerja di grup Fu. Apakah kamu menganggap kata-kataku seperti angin lalu? Siapa kamu sebenarnya? Siapa aku bukan urusanmu. Sekarang juga, keluar dari grup Fu. Tuan Fu, Anda datang tepat waktu. Wanita ini, dia baru saja mencoba mencekik. Pria dan wanita tidak boleh bersentuhan. Aku hanya terlalu takut. Tapi, dia benar-benar mencoba mencekikku sampai mati. Jika aku benar-benar ingin mencekikmu sampai mati, menurutmu sekarang kamu masih hidup untuk berbicara? Kenapa dia menyerangnya? Tentu saja karena dia sama sekali bukan penyelamatmu. Tuan Fu, wanita ini jelas-jelas tidak diterima di perusahaan. Masih saja menyelinap ke perusahaan berulang kali. Siapa yang tahu dia, apakah datang untuk mencuri atau tidak? Sebagai karyawan perusahaan, tentu saja harus menghentikannya. Siapa sangka, dia benar-benar ingin mencekikku. Istriku, selalu berbuat baik kepada orang lain. Terlebih lagi, dia adalah Nyonya Fu. Kamu ingin mengusirnya dari Fu Corp? Tentu saja dia akan melawanmu. Apa? Dia istrimu. Tanganmu baik-baik saja? Baik-baik saja. Bagaimana mungkin? Mulai sekarang, kamu dipecat. Segera keluar dari Fu Corp. Tidak. Aku adalah penyelamatmu. Bagaimana kamu bisa mengusirku? Perkataan yang baru saja kalian ucapkan. Aku mendengar semuanya. Pada saat ini, kamu masih berpura-pura menjadi penyelamatku. Itu semua karena dia memaksaku untuk mengatakannya. Aku benar-benar penyelamatmu. Benarkah? Peta ini diberikan oleh orang yang menyelamatkanku saat itu. Tampaknya, aku tidak akan bisa keluar dari Gunung Wufeng. Begini saja, kamu bawa orang berjalan di Gunung Wufeng sekali. Aku akan mempercayaimu. Jika aku mengetahui kau membohongiku, maka itu bukan hanya diusir dari Fu Corp. Sesederhana itu. Aku, orang yang menipuku sebelumnya, telah diblokir secara global. Ada orang di sini, seret dia keluar. Tidak berniat untuk menjelaskan, aku tidak punya apapun untuk dijelaskan. Kenapa kamu tidak mau mengakui bahwa kamu adalah penyelamatku? Menyelamatkanmu hanyalah tindakan tanpa pamrih. Hanya saja kamu terus saja mengungkitnya. Jadi aku harus mencari seseorang untuk berpura-pura. Di antara kita, seharusnya tidak ada terlalu banyak keterikatan. Setelah perjanjian 99 hari berakhir, kita harus kembali ke tempat masing-masing. Benar. Kamu benar. Di antara kita, seharusnya tidak ada keterikatan apapun. Aku bahkan berpikir untuk membantumu. Mengapa dia marah? Apakah aku salah? Tante, ini buah-buahan yang baru saja dikirim dengan pesawat pagi ini. Sangat segar. Makanlah, bisa mempercantik dan menutrisi kulit. Secantik Anda, makan ini, pasti akan semakin cantik. Haha, kamu anak yang baik. Soal latar belakang keluarga, penampilan, kemampuan, semuanya luar biasa. Seandainya aku punya menantu perempuan sepertimu, itu akan sangat bagus. Tante,
Sebenarnya aku selalu ingin menjadi menantu perempuanmu. Benarkah? Kalau begitu, mulai sekarang, aku pasti akan sering mengatur agar kamu lebih sering bertemu dengan Yanting. Nyonya, ada orang bernama Wang Dahai mencari Anda. Wang Dahai? Dia datang untuk apa? Suruh dia masuk, Nyonya. Menantu perempuanmu itu. Dia, Tuan Fu, memecatku dan memasukkan aku ke daftar hitam. Jangan bicara tentang pekerjaan. Di Hai Cheng. Aku hampir tidak bisa tinggal di sini lagi. Ada hal seperti itu? Tante, jangan marah dulu. Hati-hati, nanti kesehatanmu terganggu. Aku percaya pada Kak Yanting. Dia pasti tidak bermaksud jahat. Putraku sendiri, tentu saja aku yang paling tahu. Yanting pasti tidak akan sengaja melakukan hal seperti ini. Pasti wanita jalang itu. Dia tidak hanya menipu tuan tua, sekarang bahkan Yanting akan ditipu olehnya. HMPH, dia tahu bahwa Wang Dahai adalah orangku, sengaja mempermalukanku. Tante, tenang saja, Bu, aku punya cara untuk menghadapinya. Halo, Luo, kakek, bagaimana kabarmu? Baik, sangat baik, kakek. Bagaimana kesehatanmu akhir-akhir ini? Lain kali aku akan mengunjungimu di rumah sakit. Kalau mau datang, datanglah bersama Yanting. Beberapa hari lagi, wanita dari beberapa keluarga terpandang akan pergi ke kuil untuk berdoa memohon berkah. Saat itu, kamu ikut ibumu mertua dan Yi, pergilah bersama. Berdoalah untuk seorang cicuran untuk kakek. Anggap saja itu memenuhi keinginan kakek. Bagaimana? Kalau begitu, baiklah. Kamu pakai baju seperti ini, mau ikut kita ke kuil untuk berdoa. Kamu tahu berapa banyak nyonya kaya yang ada di kuil? Sengaja mempermalukan kita. Muka keluarga Fu, cepat ganti baju. Kalau tidak, kamu akan mempermalukan seluruh keluarga Fu. Baiklah, aku akan ganti baju. Bagaimana dengan yang ini? Bagaimana? Sudah cukup, kamu kemasi barang-barangmu dulu dan berangkat duluan dengan sopir. Ya, kalau begitu aku pergi dulu. Ibu, trik Kak Huang Wei ini benar-benar efektif. Setelah sampai di gunung, aku akan melihatnya memakai sepatu hak tinggi. Bagaimana dia bisa berjalan? Baiklah, ayo kita ganti baju juga. Ya. Nona Song, mobilnya cuma bisa sampai sini. Kuilnya ada di puncak gunung. Kita harus jalan kaki. Nona Song, sepatu Anda. Tidak masalah. Guru saya ingin melatih saya. Hampir saja menaruh paku di dalam sepatunya. Menyuruhku mendaki gunung untuk mengumpulkan tumbuhan obat. Sepatu hak tinggi ini bukan apa-apa. Song Ziluo, ingin mendaki ke puncak gunung. Aku khawatir kakimu akan hancur. Sepatu ini cantik. Aku lihat sampai kapan kamu bisa sombong. Pakai baju seperti ini untuk mendaki gunung. Apa kamu masih butuh kakimu ini? Mendaki gunung itu butuh teknik dan stamina. Tidak ada hubungannya dengan pakaian. Nona Song benar-benar keras kepala. Semoga saat kamu sampai di puncak gunung, mulutmu masih bisa sekeras itu. Bibi, ayo kita pergi. Baik. Bagaimana dia melakukannya? Siapa yang tahu? Mungkin saja dia hanya berpura-pura. Aku lihat dia masih bisa. Sombong sampai kapan? Aku ingat, di dalam hutan di depan sana, ada banyak jamur. Bibi suka makan jamur. Aku akan pergi memetik beberapa jamur. Boleh, boleh. Memetik jamur juga bagus. Kakiku pegal semua. Kak Huang Wei, aku ikut denganmu. Ya. Bibi, baguslah. Aku akan pergi memetik beberapa jamur. Malam ini kita menginap di kuil. Bisa masak sup jamur untuk diminum. Anak ini sangat perhatian. Haha. Nona Song, kami akan pergi memetik jamur. Ikutlah dengan kami. Aku tunggu di sini saja. Aku tidak mau pergi. Hah, apa maksudmu? Tidakkah kamu dengar ibuku bilang? Dia paling suka makan jamur. Kalau mau metik, kalian saja yang pergi. Tempat itu terlalu lembab, tidak baik untuk kesehatan. Aku tidak mau pergi. Nona Song benar-benar rewel. Nona Huang, kalau mau pergi, pergilah. Tidak mau pergi ya tidak usah pergi. Kak Huang Wei, ayo kita pergi. Fui bodoh ini. Song Ziluo tidak ikut denganku. Bagaimana aku bisa melanjutkan aktingku? Kak Huang Wei, kenapa kamu berhenti? Yi, kamu tahu, aku benar-benar menyukai kakak Yanting. Betul, aku tahu. Aku selalu berharap kakak Huang Wei bisa menjadi kakak iparku. Tinggal 40 hari lagi, dia akan bercerai dengan kakakku. Saat itu, aku pasti akan membujuk kakakku untuk menikahimu. Yi, kamu tidak benar-benar berpikir, setelah 40 hari, wanita itu, Song Ziluo, akan rela bercerai dengan kakakmu? Tapi kan mereka sudah sepakat, hanya menikah dengan kakakku selama 99 hari. Yi, kamu masih terlalu polos. Orang seperti Song Ziluo, orang rendahan yang gila hormat, bagaimana mungkin merelakan kesempatan untuk terbang tinggi menjadi burung phoenix?
Kalau begitu, lalu bagaimana? Aku tidak mau orang udik seperti itu menjadi kakak iparku. Yi, aku punya ide yang bisa membuat Song Ziluo bercerai dengan kakakmu. Ide apa? Ah, cari pedagang manusia untuk menculik Song Ziluo. Tidak bisa, tidak bisa. Jika kakekku sampai tahu, dia pasti tidak akan melepaskanku. Pelankan suaramu. Kamu bodoh atau pura-pura bodoh? Kamu tidak mengatakannya. Aku tidak mengatakannya. Hal ini, bagaimana mungkin kakekku tahu? Lagi pula, aku juga tidak benar-benar ingin menculik Song Ziluo. Aku hanya, untuk sementara, menahannya untuk sementara waktu. Kalau begitu, baiklah. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Melepaskan Song Ziluo, siapa suruh dia berulang kali melawan aku, dan juga merebut kakak Yanting dariku. Gawat. Yi menghilang. Ada apa? Ada apa dengan Yiku? Aku baru saja pergi mencari jamur dengan Yi. Dalam sekejap mata, Yi menghilang. Ini semua salah Song Ziluo. Aku menyuruhnya untuk ikut dengan kami. Hutannya sangat luas. Aku sendirian tidak mungkin bisa menjaganya. Bagaimana jika Yi menghilang? Ini semua salahku. Ini semua salahmu. Yi sampai menghilang begini. Jika terjadi sesuatu pada Yi, aku akan meminta pertanggungjawabanmu. Bu, kurasa, diam kamu. Kamu tidak pantas memanggilku ibu. Baiklah, Nyonya Wang. Hal yang paling mendesak sekarang. Bukankah seharusnya menemukan orangnya dulu? Benar, Nona Song. Bagaimana kalau kamu cari di sana saja? Baik. Jangan salahkan aku, Song Ziluo. Kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu sendiri yang tidak tahu diri. Berhenti. Haha. Kukira Huang Wei sudah memikirkan cara untuk menghadapiku. Hanya ini, aduh. Cewek ini lumayan juga. Nomor 2, aku suka. Kita sudah sepakat. Cewek ini, jadi istri gue di rumah. Terus, lahirkan beberapa anak laki-laki gemuk untukku. Lihat wajahmu itu. Ditakdirkan tidak punya keturunan. Pelacur sialan. Berani-beraninya kau mengutuk suamimu. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Nomor 2. Cepat pergi sana. Bos, lari. Cepetan. Ini kenapa? Cewek itu jago banget berkelahinya. Dia melukai kami berdua dengan parah. Masa sih, seorang wanita, bagaimana mungkin mengalahkan kalian berdua, Kak Huang Wei? Sepertinya aku pernah dengar. Wanita itu, Song Ziluo. Sejak kecil dia dibesarkan di desa. Bisa bela diri. Ini kan, kesempatan yang susah payah ku dapatkan. Masa ia begini saja, membiarkan wanita itu kabur? Kalian berdua payah, masih bengong di sini ngapain? Cepat pergi sana, bayar dulu sisanya. Urusannya saja belum beres, masih berani minta pelunasan. Hah? Pelacur sialan, kita berdua belum balas dendam padamu. Kau juga tidak bilang jelas-jelas. Cewek itu jago banget berkelahinya. Jadi aku cuma bawa 2 orang. Kerugian ini, bagaimana kau akan menebusnya? Kalian mau apa? Sesuai harga yang disepakati di awal. Tinggalkan 1 cewek. Hehe. Maksudnya, berikan uangnya padaku. Kalian berdua, salah satu tinggal. Jadi istri adikku.